Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Yesika, Boru Simanjuntak, dan Kak Anggi Boru Tinambunan. Nah adik-adik, sebelumnya supaya lebih semangat di hari Minggu ini, kita mau angkat satu lagu pujian dulu ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu udah lebih semangat dong? Semangat dong Kak. Ya, sebelum kita memulai ibadah, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Masih inget kan yel-yelnya? Masih dong Kak. Ayo adik-adik, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi ya Kak Anggi ya. Sekali lagi. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, udah semangat nih Kak Anggi. Betul. Berarti kita sudah bisa memulai ibadah kita dong Kak? Iya, kita udah hampir bisa memulai ibadah kita. Masih ada satu lagi nih. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu jangan lupa siapkan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya betul, siapkan persembahan, Alkitab, dan yang tentunya hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau saat teduh dulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian untuk lagu yang pertama ya, yang berjudul Marilah Kita Semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja.
dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang benar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu sayang banget sama semua orang, termasuk anak-anak seperti kita, anak-anak sekolah minggu. Yuk, mari kita nyanyikan lagu O Ale Jesus Tuhan Ki. Oh Ale Jesus Tuhan ki, oh Tuhan idak danaki, oh palua hong sasudi, nang horang punah hami be. Oh Ale Jesus Tuhan ki, di ari hatutu bumi, nalas totong rohani, dadak nabi tanoi. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoria titah ke-5. Hormatilah bapa ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat. Pada minggu ini kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau bergembira bersama-sama. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, lukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus
telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu lahir sebagai juru selamat dan penebus dunia. Mari kita nyanyikan lagu Dia Lahir Bagi Kami. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Bersama Abang di sini. Di sini Abang mau menyampaikan beberapa warta. Untuk warta yang pertama, nama minggu di ibadah hari ini adalah Minggu Advent keempat.
Lalu untuk khotbah minggu di ibadah hari ini diambil dari Lukas 26 sampai ke 38. Lalu untuk khotbah di ibadah tanggal 25 Desember diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lalu untuk ibadah tanggal 26 Desember khotbah sekolah minggu diambil dari Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Dan adik-adik, abang kakak sekolah minggu juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 13 Desember sampai 19 Desember. Mari kita rayakan bersama. Selamat ulang tahun kami ucap kepadamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Kita angkat sekali lagi ya. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Shalom adik-adik, apa kabar? Inang percaya semuanya kabar baik. Adik-adik sekolah minggu masih semangat enggak mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah? Yeay, masih semangat. Iya, nah anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah. Walaupun kami masih mengikuti ibadah, tapi kami tetap merasa bersyukur karena kami masih boleh mengikuti ibadah. Walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini, minggu keempat, Advent keempat.
Ya, ini adalah minggu Advent yang keempat. Nah, pada minggu Advent yang keempat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini kitab Lukas ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, ini adalah perjanjian baru kitab Lukas, termasuk ini adalah kitab Injil. Nah, adik sekolah minggu, ayo udah pada dibuka Alkitabnya. Kalau Alkitab Inang halaman 64, kalau Alkitab adik-adik tentu apakah halaman 64 juga sama seperti Inang? Sudah pada dibuka adik-adik? Nah, yuk kita membacanya. Ya, ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota ya di Galilea bernama Nazaret. Nah, pada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang akan dikaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Dan inilah lambang ya, kalau minggu Advent Natal selalu menyalakan lilin. Ya, selalu menyalakan lilin. Kita masuk kepada minggu Advent dan ini adalah minggu Advent yang keempat. Nah, di minggu Advent yang keempat ini ya, firman Tuhan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ya, tentang kelahiran Yesus. Dia menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ini ya, tentang kelahiran Yesus. Nah, dalam firman ini ya, dalam firman Tuhan ini menceritakan bahwa Allah menyuruh, ini ada malaikat ya,
Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai seorang perempuan perawan Maria. Nah, jadi di sini kita lihat Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi, adik-adik. Pergi kemana ya disuruh Allah malaikat Gabriel ini? Pergi ke kota Galilea. Nah, Allah menyuruh malaikat Allah ini pergi ke kota Galilea, ya, ke kota Galilea yang bernama Nazaret, ya. Allah menyuruh si malaikat ini menjumpain perempuan yang bernama Maria. Jadi Allah menyuruh malaikat Gabriel ini pergi ke sebuah kota ke Galilea yang bernama Nazaret. Nah, adik-adik sekolah minggu, malaikat Gabriel ini mendatangi seorang perempuan yang bernama Maria. Dan Maria ini adalah tunangan Yusuf, adik-adik. Nah, dan Maria ini adalah tunangan tunangan Yusuf. Lalu malaikat ini menyapa Maria dengan berkata seperti ini, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Ya, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, coba lihat gambarnya nih. Di saat malaikat ini menyampiri dia ini, lalu bagaimana sikap? Dia terkejut, adik-adik. Itu suara apa? Suara apa? Dia terkejut. Lalu mengatakan, lalu Maria terkejut, adik-adik, mendengar perkataan itu. Ya, tadi kan malaikat itu mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lalu dia melihat, dia terkejut sekali, ada lihat gambarnya ini, mendengar perkataan malaikat itu. Lalu Maria bertanya, dia bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Jadi dia bertanya dalam hatinya, adik-adik, apa arti salam itu? Ya, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut." Ya, kata malaikat itu kepada dia, "Jangan takut hai Maria. Jangan takut hai Maria." Dikatakan, "Sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi katakan, "Jangan takut Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah." Itu dia. Jadi malaikat Gabriel mengatakan, "Jangan takut." Nah, adik-adik sekolah minggu, yang paling mengejutkan lagi, adik-adik, malaikat itu memberitahukan bahwa Maria akan mengandung. Tuh, coba bayangin. Lalu mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka harus menamain dia Yesus. Nah, dia yang paling mengejutkan, dikatakan, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dikatakan kepada dia, seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Nah, dikatakan, dan anak yang dilahirkan itu akan disebut anak yang maha tinggi. Itu dia, adik-adik. Jadi malaikat ini memberitahukan kepada Maria dan mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus membuat namanya adalah Yesus. Itu dia. Dan anak yang dilahirkan itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana respon Maria mendengar itu? Apakah dia mengatakan, "Oh, itu tidak mungkin, aku kan belum menikah"? Kan, itu mana mungkin, aku kan belum menikah. Apakah seperti itu? Dan Maria juga bertanya,
Maria berkata pada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku kan belum menikah. Nah, itu pertanyaan dari Maria, adik-adik. Itu mana mungkin terjadi? Aku kan belum menikah, masa aku mengandung? Nah, seperti itu adik-adik. Lalu malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Itu jawabannya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi ya akan menaungi engkau. Itu dikatanya, akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau akan lahirkan itu akan disebut anak yang kudus, adik-adik. Itu dalam firman ya. Sebab anak yang engkau lahirkan itu adalah anak yang kudus ya. Coba ya kita lihat anak yang kudus di ayat berapa? Ini ada di ayat 35. Anak yang kudus dan dia adalah anak Allah. Itu dia. Sebab anak yang akan dilahirkan itu adalah anak Allah. Anak yang kudus, adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam firman ini juga diberitahukan adik-adik. Nah, dalam firman ini juga diberitahukan ya bahwa saudaranya Maria ya, saudara Maria yang bernama Elisabet juga dikaruniai anak ya, dikaruniai anak. Padahal saudara si Maria ini yang bernama Elisabet ini sudah lama sekali adik-adik menunggu akan dia memiliki seorang anak. Dan dia dikatakan adalah perempuan yang tidak mungkin punya anak karena dia adalah perempuan mandul, adik-adik. Nah, lalu dia mengatakan, saudaramu itu juga akan melahirkan seorang anak. Dan pada saat ini dia sudah memasuki bulan ke-6, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi, itu adalah berita sukacita juga kepada Elisabet juga. Itu juga berita sukacita juga kepada Maria. Nah, bagaimana akhirnya Maria? Apakah setelah dia bertanya, tadi kan dia ragu-ragu, ternyata adik-adik setelah dijelaskan dan malaikat itu mengatakan bahwa anak yang engkau lahirkan itu adalah anak Allah. Dan kita lihat Maria menyatakan seperti ini. Di ayat berikutnya kita lihat, sesungguhnya ya dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dikatakan ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataannya. Nah, itu adik-adik ya. Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah anak Allah, jadilah menurut perkataannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, apa sih pesan firman Tuhan di Advent yang keempat ini? Ya, dikatakan yang pertama, Maria ini menyambut baik peranannya dalam rencana Allah. Jadi dia menyambut baik peranannya dalam rencana Allah untuk melahirkan Mesias sebagai ya penggenapan janji Allah. Karena kita lihat khotbah pada minggu-minggu yang lewat, bagaimana Mika sudah menubuatkan akan lahirlah seorang anak Allah ya, anak Allah. Nah, pada saat ini malaikat Allah menjumpai Maria dan Maria sangat baik menyambut peranannya dalam rencana Allah, yakni untuk melahirkan Mesias sebagai penggenapan janji Allah. Dia menyambut Maria. Dan yang kedua, nah bagi diri Elisabet juga, dalam diri Elisabet ya yang dinyatakan dia perempuan yang tidak mungkin melahirkan lagi, tapi dia dikaruniakan anak. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah. Jadi hari ini adalah minggu ke Advent ini adik-adik adalah sangat berita ya sukacita. Nah, berita sukacita ini dikatakan mari kita menyambut ya. Mari kita menyambut dia dengan hati yang bersukacita. Dan Yesus adalah anak Allah yang kudus.
dan Yesus adalah anak Allah yang kudus. Dan kita lihat di sini tadi malaikat itu menghampiri Maria. Maria awalnya dia mengatakan terkejut. Lalu malaikat mengatakan, "Oh, jangan takut, bahwa aku membawa berita sukacita bagimu," kata dia. Lalu dia berkatakan, "Apa yang mau dikatakan ini malaikat ini?" Ternyata malaikat ini memberikan berita juga bahwa Maria ini akan mengandung anak Allah. Dan Maria mengatakan, "Jadilah kehendakmu sesuai dengan perkataanmu." Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga bersuka cita sekali menyambut kelahiran Yesus. Kita juga akan memasuki perayaan Natal sebentar lagi. Kita sudah masuk kepada minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita menyalakan lilin. Nah, kita akan masuk kepada Advent yang keempat hari ini, dan pada minggu tanggal 25 Desember kita merayakan hari kelahiran Yesus. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, mari kita sambut dia dengan hati yang bergembira bahwa dia adalah penyelamat dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersuka cita menyambut kehadiran yakni anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu "Ku Mau Persembahkan". Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu Bapa, ku beri persembahanku. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata, ku beri persembahanku. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semua dan selamat Advent. Nah, adik-adik sekolah minggu, kami percaya semuanya dengan hati yang bersukacita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kita juga sangat bersyukur sekali karena pada hari Sabtu kemarin tanggal 18 kita sudah selesai dalam perayaan Natal. Pasti semua bersukacita ya adik-adik, pasti semua bersukacita. Nah, di sekolah minggu kita juga akan memasuki perayaan Natal tanggal 25 Desember dan kita tetap mengikuti ibadah perayaan Natal 25 Desember di dalam ibadahnya. Kita boleh mengikutinya di rumah ya adik-adik. Nah, tetapi Nang himbau juga menjaga kesehatannya dan tetap kalau mau keluar tetap memakai masker, jangan lupa jaga jarak dan cuci tangan selalu. Nah, adik-adik sekolah minggu, tapi kami juga kalau kita ibadah sekolah minggu, kalau sudah ada acara persembahannya boleh dikumpulkan dan diserahkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa boleh menyerahkan juga kepada sintua sektor yang ada di sekitar kita. Nah, di sekolah minggu salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik sekolah minggu, yuk kita buat prakarya di minggu ini. Adik-adik, kita akan membuat pohon Natal seperti ini dan di bawahnya akan ada harapan-harapan kita di hari Natal nanti. Yuk, kira-kira apa saja ya bahan-bahan yang harus kita siapkan? Nah, di sini kita harus menyiapkan kertas HVS, ada juga gunting, pulpen, dan stiker, ada juga spidol. Di sini kakak pakai spidol warna-warni, ada juga spidol biasa ya. Yuk kita langsung aja buat. Yang pertama kita ambil kertas HVS-nya, lalu kita lipat dua seperti ini. Lalu habis itu kita garis di ujungnya menyerupai segitiga seperti ini adik-adik. Sesudah kita garis, lalu langsung kita gunting. Adik-adik, untuk menggunakan guntingnya harus diawasi atau ditemani oleh orang tua ya, seperti kakak, mama, papa. Oke, sudah terpotong, lalu adik-adik menggunakan kertas yang ini ya, yang sudah terpotong, yang sudah bolong seperti segitiga ini. Lalu adik-adik ambil kertas HVS yang baru, yang masih kosong. Lalu ditumpuk. Nah, kertas yang sudah dipotong di bagian pertama ya. Lalu sudah ditumpuk, adik-adik ambil spidol, terserah mau warna apa, mau hijau, pink, atau warna apapun. Di sini kakak pakai warna hitam. Lalu kita garis dari atas sampai bawah, garisnya zigzag seperti ini adik-adik. Ya, ini bisa dibantu sama mama papanya karena memang agak susah, tapi tidak begitu susah. Kita buatnya sampai bawah ya adik-adik. Nah, sudah menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti pohon Natal. Wow. Lalu kita gambar batangnya, batang pohon Natalnya. Kakak pakai warna coklat, adik-adik boleh pakai warna hitam atau warna lainnya ya, sesuai selera adik-adik. Sudah itu, nah di sini kita akan menghias pohon Natal. Yeay, kakak memakai stiker. Adik-adik kalau misalnya nggak punya stiker, nanti kakak ajarin menghias pohon Natal, gambar pohon Natal ini dengan spidol ya. Di sini kalau adik-adik punya stiker, adik-adik tempelin stiker kesukaan adik-adik supaya cantik di pohon Natalnya ya. Sudah jadi deh. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak punya stiker, kita akan menghias menggunakan spidol atau pensil warna atau krayon ya, di berbagai sisi dan berwarna-warni ya. Nah, seperti ini, cantik kan adik-adik? Nah, kalau sudah,
Adik-adik harus membuat kotak di bawah pohon Natal. Kotak itu apa ya Kak? Kotak itu adalah hadiah. Kotak hadiah, adik-adik gambar tapi kosong ya, paling dikasih pita di atasnya nanti. Seperti ini adik-adik buat 4. Dikasih pita. Jadi adik-adik di minggu ini adalah minggu Advent terakhir, dimana kita minggu-minggu menunggu datangnya hari Natal. Jadi sambil menunggu hari Natal kita sudah buat pohon Natal dan kita membuat harapan. Nah, di sini harapan adik-adik di hari Natal apa ya? Kalau di sini Kakak contohkan misalnya aku mau diberi berkat selalu, atau mau dapat kesehatan. Adik-adik juga bisa misalnya, Kak aku mau sepatu nih di Natal ini, boleh ditulis. Aku mau sepatu baru, atau misalnya jalan-jalan ke mana gitu. Adik-adik boleh tulis keinginan adik-adik di hari Natal ini, ya keinginan yang baik-baik ya. Seperti ini, seperti contoh yang Kakak buat. Mau jalan-jalan, diberikan kesehatan. Wah, keren ya. Sudah deh selesai. Nah, ini adalah gambar pohon Natal dan semua harapan adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa ditempel di kamar. Sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa hasilnya dikirim ke guru sekolah minggu ya adik-adik. See you next week. Ku rindu firman Tuhanku.